Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Oktaviani. NIM saya 12186057 di kelas 12 5A 25. Di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan konsep interoperabilitas sistem terdistribusi pertemuan 1. Apa itu konsep interoperabilitas? Interoperabilitas adalah kapasitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain kini atau di masa mendatang tanpa batasan akses dan implementasi. Ada beberapa manfaat interoperabilitas dari instansi atau perusahaan atau pemerintahan yang ada. Berikut, saya akan memberikan manfaat yang diberikan interoperabilitas khususnya di bidang pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kinerja aparat yang layanan pemerintahannya. Yang kedua, meningkatkan transparansi di pemerintahan. Yang ketiga, membantu pemerintahan dalam menentukan kebijaksanaan. Berikutnya, memudahkan pencarian informasi baik untuk pemerintahan maupun masyarakat. Saat ini, sudah ada beberapa layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat luas. Beberapa di antaranya adalah pendaftaran password yang tersambung ke jaringan internet atau yang lebih dikenal dengan istilah online. Publikasi hibah dari Dikti pada situs web atau yang lebih dikenal disebut dengan nama website resmi Dikti, dan pengumuman penerimaan siswa baru untuk tingkat menengah sekolah pertama atau SMP dan sekolah menengah tingkat atas atau SMA yang tersambung ke jaringan internet. Tersedianya layanan-layanan seperti ini dapat membangun hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat luas. Tapi sayangnya, aplikasi pemerintahan berbagi data pada aplikasi lainnya. Seringkali ada dua atau lembaga, baik milik pemerintahan maupun bukan, membutuhkan data yang sama. Jadi, aplikasi pemerintahan jarang sekali menggunakan web service yang berinteraksi pertukaran data antara aplikasi lainnya. Jadi, pemerintahan itu membuat suatu aplikasi yang berdiri sendiri. Selain itu, tidak jarang juga lembaga membutuhkan data yang dimiliki lembaga lainnya. Contohnya, data kependudukan dan identitas penduduk yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beberapa contoh aplikasi layanan pemerintahan. Yang pertama, registration, sistem untuk pendaftaran wajib pajak secara online. KTP elektronik, KTP hak untuk seluruh warga negara Indonesia. Procurement, aplikasi teknologi informasi komunikasi, penggadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Penggadaan Barang atau Jasa Pemerintahan. KPK atau Wishlist, fasilitas dari KPK dalam rangka menarik partisipasi masyarakat untuk turut memberantas korupsi di lingkungannya. Dan SISNI, sistem ini dikembangkan untuk membantu pembuatan standar nasional Indonesia dan juga memfasilitasi e-balloting. Konsep kompabilitas. Membicarakan konsep kompabilitas, maka yang dibicarakan adalah kecocokan antara satu sistem dan sistemnya lainnya. Kecocokan di sini dapat saja berfokus pada struktur dan jenis data, bahasa pemrograman yang digunakan, atau hal-hal lainnya.
yang disepakati para pengembang sistem. Sebagai contoh, saya ambil gambar sebagai berikut. Pada gambar terlihat bahwa sistem A bahwa sistem C dapat berkomunikasi dengan sistem D dan sistem A dapat berkomunikasi dengan sistem B. Namun, antara sistem A dengan sistem C atau sistem A dengan sistem D tidak dapat berkomunikasi. Kompatibilitas tidak dapat menjamin bahwa setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem lainnya. Konsep interoperabilitas. Setiap sistem diharapkan dapat memanfaatkan data milik sistem lainnya secara optimal. Jika ada perhatian pada gambar berikut, pada gambar tersebut bahwa yang memungkinkan terjadinya hal tersebut adalah standar interoperabilitas. Perhatikan juga bahwa baik sistem A, B, C maupun D memasukkan standar operabilitas sebagai bagian dari sistem. Hal ini sangat berbeda dengan konsep kompatibilitas. Tentu saja, penggunaan teknik interoperabilitas akan lebih mudah diimplementasikan, terutama untuk pengembang sistem-sistem teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Ada 5 fokus pengembang sistem interoperabilitas dalam pemerintahan, yaitu ada government to government, G2G. Pengembang interoperabilitas G2G berfokus pada pembangun jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan lainnya. Hal ini termaksud sistem pemerintahan yang berasal dari lembaga yang sama, lembaga berbeda, dan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang kedua, government to business, G2B. Pengembang interoperabilitas di sini berfokus pada pembangun jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dikembangkan oleh perhubungan dengan dunia bisnis dan industri. Pengembangan difokuskan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan untuk kalangan bisnis dan industri. Yang ketiga, government to citizen, G2C. Pengembangan interoperabilitas di sini berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dibangun oleh masyarakat, atau antara sistem pemerintahan dengan sistem lainnya guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Yang keempat, government to organization, G2ORG. Pengembangan interoperabilitas di sini berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintahan. Government to other government, G2OG. Pengembangan interoperabilitas di sini berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan di suatu negara dengan sistem pemerintahan di negara lainnya. Berfokus interoperabilitas di sini sudah diterapkan pada negara-negara Eropa melalui Europe Interoperability Strategy dan European Interoperability Framework. Sistem terdistribusi. Definisi sistem distribusi yang pertama, sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan.
Sebuah sistem terdistribusi DS di sini terdiri dari kumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Yang terakhir, software sistem terdistribusi dapat mengkoordinir aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem HW dan SW dan data. Sistem terdistribusi dibutuhkan dengan beberapa alasan, yaitu performa. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Distribution. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih banyak jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh aplikasi perbankan dan komersial. Reliabilitas. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Sharing data atau records. Records adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware, E.G, disk, printer, scanner. Juga software, berkas, basis data, objek data. Yang terakhir, communication. Menyediakan fasilitas komunikasi antara manusia. Contoh dari sistem terdistribusi, ada internet, merupakan suatu bentuk jaringan global yang dihubungkan komputer dengan salah satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Yang kedua, ada intranet. Jaringan yang teradministrasi secara lokal, biasanya proprietary, terhubung ke internet melalui firewall, menyediakan layanan internal dan eksternal. Sistem terdistribusi multimedia biasanya digunakan pada infrastruktur internet, karakteristik sumber daya data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time. Video, audio, teks multicast, contoh teletexting tool, video processing, video dan audio on demand. Mobile dan sistem komputasi ubiquitous. Mobile dan sistem komputasi, sistem telepon seluler, request di share, frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi bergerak. Komputer laptop, ubiquitous computing. Yang kelima, World Wide Web atau disebut WWW, arsitektur client server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet, share melalui URL. Sekian video presentasi di pertemuan 1, saya akan lanjut di pertemuan 2. Oke, saya akan melanjutkan di pertemuan 2, pengenalan web service. Apa sih itu web service? Web service itu ternyata berbeda loh dengan website. Kenapa demikian? Perbedaan yang paling terlihat pada web service dan website
Kalau website itu terlihat pada tampilan yang memiliki user interface yang bagus, sedangkan web service tidak memiliki tampilan user interface. Apa itu web service? Web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan internet dan intranet, di mana dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai fungsi dengan tujuan digunakan untuk interaksi aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Web service mampu menunjang interoperabilitas sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Web service pada umumnya digunakan untuk melakukan respon dan request yang dilakukan antara klien dan server. Kenapa web service dengan website itu berbeda? Karena website itu memiliki tampilan user interface yang di depannya itu terlihat berbagai macam tampilan yang menarik dan bagus. Kalau web service itu di dalamnya bagian aplikasi yang satu sama lainnya terhubung atau yang memiliki data yang sama bisa menggunakan web service. Implementasi yang saya ambil contoh pada video ini, saya mengambil detik.com. Sebagai contoh, penjelasan dari web service dari situs detik.com dalam web service berbeda sekali dengan website. Karena dalam web service tersedia menu seperti login. Karena web service itu tidak memiliki user interface, di dalam menu login detik.com terdapat keterangan email dan password untuk masuk ke dalam menu login. Tapi kalau dalam menu tersebut terdapat menu login dan tersedia jasa servis dalam web seperti contoh ada Facebook, Google, dan Apple Store jadi web service itu adalah platform yang menyediakan satu sama lain bisa bertukar data antara detik.com dengan Facebook, Google, dan Apple Store apabila Anda memiliki akun yang sama. Contoh yang kedua, saya mengambil contoh dari e-commerce yaitu Lazada. Ini sebagai contoh. Nah, di dalam Lazada tersebut terdapat beberapa toolbar. Di sini juga sama seperti detik.com. Apabila ingin masuk untuk melakukan pembelian, Anda harus melakukan pendaftaran dulu. Dan Lazada menyediakan web service seperti detik.com. Dia menyediakan juga ada Facebook, Google, dan Apple Store. Dan aplikasi-aplikasi lainnya yang menggunakan menu login, aplikasi tersebut menggunakan web service. Jadi kesimpulannya yang saya ambil, web service adalah aplikasi yang dibuat untuk mengakses atau dipanggil oleh jasa aplikasi lain untuk menggunakan internet. Jadi, dari setiap penyedia layanan jasa akan menyediakan web service untuk memudahkan pertukaran data dengan mudah. Jadi, satu sama lain bisa saling menukar data dengan mudah. Dengan contoh seperti mereka mempromosikan data masing-masing di dalam platform yang tersedia. Jadi, apabila kamu mengaksesnya menggunakan HP, tab, atau laptop, sudah tersedia layanan seperti .NET, PHP, Java, karena web service dibuat sangat fleksibel. Web service tersendiri dia juga menyediakan bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman? Beberapa teknologi yang mendukung sebagai berikut: XML, Extensible Markup Language, SOAP, Simple Object Access Protocol,
HTTP, Hypertext Transfer Protocol, TCP/IP Internet Protocol. WSDL, Web Service Description Language, adalah suatu dokumen dalam format XML yang isinya menjelaskan informasi detail sebuah web service. Ada lagi UDDI, Service Publication and Discovery. Discovery and Integration adalah suatu directory service yang digunakan untuk meregistrasikan dan mencari web service. Selain bahasa pemrograman, web service juga memerlukan arsitekturnya dalam web service. Arsitektur menjelaskan aspek statis dan dinamis dari sistem software sehingga dapat diperkirakan rancangan bangunan, building design, dan diagram alir flowchart bagi suatu produk software. Web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya. Yang pertama, service requester, permintaan layanan, merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang disediakan. Service provider atau broker, penyedia layanan, merupakan pemilik web service yang berfungsi menyediakan kumpulan operasi dari web service. Yang ketiga, service registrasi, daftar layanan, merupakan tempat di mana service provider mempublikasikan layanannya. Pada arsitektur web service registrasi bersifat opsional. Teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan beberapa jenis software yang memiliki platform atau sistem operasi yang berbeda. Operasi web service. Secara umum, web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, publish atau unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau registrasi. Yang kedua, find, service requester, mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, bid, service requester, setelah menemukan layanan yang dicarinya. Kemudian, melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan service yang disediakan oleh service provider. Ada keuntungan menggunakan web service. Apa itu keuntungannya? Web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Web service mengizinkan penggunaan kembali servis dan komponen di dalamnya, suatu infrastruktur. Web service dapat secara bebas digunakan, easily complete. Dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Keuntungan menggunakan web service. Karakteristik standar web service ini masih dalam tahap perkembangan awal dibandingkan open standar komputer distribusi yang lebih matang seperti Corba. Ini nampaknya akan merupakan suatu kerugian dan temporer ketika kebanyakan vendor untuk merasa terkait dengan standar OASIS untuk menerapkan mutu dari aspek service dari produk mereka.
Web service dapat saja memiliki performa atau kinerja yang lebih lemah dibandingkan dengan pendekatan komputasi terdistribusi lainnya seperti RMI, CORBA, atau DCOG. Ini merupakan suatu trade-off yang umum ketika memiliki format yang text-based. XML dengan tegas ini tidak menghitung antar tujuan desain yang baik singkatan dari penyandingan maupun efisiensi dari uraian. Ini bisa berubah dengan standar XML Imposed yang menguraikan bahasa yang XML basis dengan kaitan dengan hal-hal abstrak. Unsur-unsur atribut, logika bersarang, penyajian angle bracket. Secara tradisional, kini dilihat berbagai suatu serialisasi ASCII atau Unicode dari XML. Bukan XML itu sendiri. Pada model ini, serialisasi biner adalah suatu alternatif yang samanya sah. Penyajian biner seperti SOAP, MTOM menyajikan untuk meningkatkan efisiensi WHERE dan XML messaging. Sekian video presentasi dari saya. Di lain kesempatan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.